depannya nak dipakai. Dibuka bawa masinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Diawali dengan video pas suami lagi bersih-bersih teras, masih dalam suasana persiapan menyambut lebaran. Karena terasnya ini udah kotor banget, jadi ini langsung disiram aja ya, nggak dipel karena udah banyak banget tanah-tanahnya gitu. Nah, aku sementara di dalam itu lagi nyiapin buat bikin empek-empek. Jadi ini aku sempet-sempetin buat ngambil video ya, Pak suami lagi bersihin rumah. Dan ini aku ambil juga Pak suami lagi ngebersihin pagar setelah ngebersihin teras tadi. Seperti biasa lebaran Korea, jadi bersih-bersih pagar karena katanya tamu itu nanti mau gelantungan di pagar. Dan kembali lagi ke aktivitas aku di dapur. Jadi ini aku udah nyiapin untuk masak pempek. Jadi aku mau bikin pempek dari ikan gabus giling. Aku mau bikin dari 2 kg ikan gabus ya. Terus 1 kg ikan gabus gilingnya nanti mau aku bikin pentol tewan. Jadi ini aku bikinnya 1 kilo ikan gabus giling dulu ya. Jadi biar nggak cepet kering nanti adonannya. Jadi untuk yang mau tahu resep cara membuat pempek ikan gabus giling yang lembut dan kenyal, kalian bisa tonton video aku ini sampai habis. Atau kalian bisa juga nonton video aku sebelumnya, pernah aku share. Nanti link untuk videonya aku taruh di description box atau klik kartu di atas ya. Oke lanjut. Nah tadi aku udah siapin 500 ml air, boleh air dingin atau air biasa tergantung dengan ikan gabus giling kita ya, karena bisa aku simpen di freezer udah dingin, jadi aku pakai air biasa aja. Nah terus aku masukin sedikit aja dulu airnya untuk ngelarutin garam ya. Aku gunakan 2 sendok makan garam halus, kemudian ditambahin juga dengan 1 sendok makan gula pasir untuk penyeimbang rasanya. Nah ini aku gunain totole ya, sedikit 1 sendok teh. Jadi untuk penyedap rasa ataupun pakai kaldu jamur seperti ini itu opsional. Nah ini setelah agak larut, aku mau tambahin 1 butir telur sama 1 sendok makan bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan ini sengaja ya, aku ngelarutinnya itu di wadah ikan gabus giling ini supaya nggak terlalu banyak juga ngotorin peralatan dapur. Alhamdulillah untuk video yang aku share sebelumnya untuk cara bikin pempek itu lumayan ya, banyak yang udah nyoba dan banyak juga yang berhasil. Dan mudah-mudahan kalau nonton video aku yang ini lagi itu nanti bisa lebih paham lagi ya untuk cara bikin pempeknya. Untuk air 500 ml keseluruhannya yang mau aku tambahkan itu enggak sekaligus aku masukin ya. Jadi aku masukinnya sedikit-sedikit karena kalau mau dimasukin sekaligus itu nanti pada saat kita mixer itu nanti bisa loncat-loncat airnya. Untuk yang nggak punya mixer itu bisa pakai tangan ya, karena memang bikin pempek itu awalnya sih pakai tangan, tapi pakai mixer itu biar mempermudah aja dan hasilnya sama aja kok. Cuma bedanya sih kalau pakai tangan itu lebih pegel. Terus kalau keadaan ikan gabus gilingnya itu dingin, itu tangan kita bisa kedingin juga ya, beku gitu. Oke, nah ini aku aduk-aduk aja dulu supaya airnya itu benar-benar tercampur ke semua dagingnya ya, dan jadinya itu pada saat kita mixer itu dia nggak bercipratan kemana-mana. Oke, nah ini aku mulai mixer, jadi aku pakai kecepatan rendah aja dulu untuk nyampurkan airnya tadi. Nanti kalau dia udah kecampur kita bisa tambahkan lagi sisa air tadi ya yang belum kita masukkan semuanya, sedikit demi sedikit sambil terus kita mixer. Nah nanti bisa kita tambah lagi kecepatannya ya dengan kecepatan sedang dan lanjut ke kecepatan tinggi.
Nah, lakukan ini sampai airnya tadi semuanya kita masukkan ya, dan untuk adonannya ini jadi benar-benar halus. Oke, nah ini videonya aku persingkat aja. Jadi setelah ini itu aku langsung aja mau masukin tepung tapioka atau tepung sagu ya. Jadi aku gunakan merek Pak Tani. Nah ini dia untuk mereknya, tulisannya tepung tapioka. Kalau misalnya nggak ada, bisa menggunakan merek yang lain atau merek Liongpit. Nah ini keadaan ikan gabus giling yang tadi udah aku mixer ya, keadaan halusnya. Baru kita masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil kita aduk menggunakan spatula dengan arah posisi dari pinggiran ke tengah. Ini tujuannya supaya nanti adonan kita itu enggak padat ya, yang menyebabkan nanti empek-empeknya itu jadi lebih alot. Total tepung tapiokanya itu sekitar 800 gram saja. Dan nanti bisa dibantu dengan memakai tangan ya, supaya benar-benar tercampur rata tepung tapiokanya ini ke dalam adonan ikan gabus giling tadi. Cuma tetap ngaduknya caranya seperti ini ya, jangan sampai adonannya itu kalis karena itu nanti bikin keras pempek-pempek. Untuk cara ngebentuk adonan pempeknya itu juga udah pernah aku share di video aku sebelumnya ya, pokoknya ditonton lagi aja, dan link untuk videonya udah aku taruh di description box. Oke, nah ini aku udah mendidihkan air, jangan lupa tambahin dengan sedikit minyak supaya nanti pempeknya itu enggak lengket satu sama lain. Ini aku bikin dua jenis pempek, yaitu pempek lenjer besar sama pempek lenjer kecil, karena kalau bikin pempek lenjer besar itu lebih cepat ya. Nah ini untuk pempek lenjer kecilnya juga udah mateng ya, udah aku angkat, jadi aku persingkat aja videonya. Jadi kalau pempeknya itu udah timbul, itu artinya pempeknya udah mau mateng ya. Jadi kita tunggu beberapa saat baru kita angkat. Nah ngomong-ngomong, semalam itu aku udah nyiapin juga bumbu untuk bikin rendangnya. Jadi hari ini itu aku mau bikin rendang sekalian, karena ini juga kan udah mepet dengan hari lebaran ya. Sebetulnya itu aku mau bikin rendang kemarin, tapi karena ternyata kelapa parut yang aku beli itu udah kayak nggak bagus lagi, jadinya aku buang ya kelapa parutnya dan ditunda. Jadi bikinnya hari ini. Jadi ceritanya itu aku beli kelapa parut itu nggak milih kelapa ya, langsung aja aku serahin sama penjualnya untuk marutin kelapa. Ternyata pas nyampe rumah itu kelapa parutnya itu udah kayak bau tengik gitu ya. Jadi aku batalin untuk bikin rendang, karena bikin rendang itu ada 2 kg daging ya, sayang kalau misalnya nanti gara-gara santannya nggak bagus itu rasanya nggak enak. Nah ini untuk bumbu kayak cabe, bawang merah, bawang putih sama bumbu-bumbu yang lain yang udah aku haluskan itu udah dimasukin Pak suami langsung ke dalam santan ya, yang udah kita masukin dalam kuali. Jadi aku masak rendang itu pakai sistem yang kayak orang Padang bener, yaitu yang bumbunya nggak ditumis. Jadi ini di siang hari ya, menjelang sore gitu aku minta bantuan Pak suami, karena aku itu masih ngadon pempek, khawatir nanti adonan pempek aku itu kering kalau misalnya aku tinggal untuk ngurusin santan untuk bikin rendang ini ya, karena kan ini harus diaduk-aduk terus supaya nanti santannya itu nggak pecah. Ini juga hari ini tuh Pak suami warawiri ya untuk beli kelapa parut awalnya, terus pas aku udah peres santannya itu ternyata santannya itu tumpah ya, nggak sengaja gitu waktu aku mau nuangin ke dalam kuali. Dan akhirnya Pak suami itu alhamdulillahnya ditawari tetangga ya untuk ngambil kelapanya di belakang rumah. Jadi langsung aja Pak suami ambil dan kemudian langsung dikupasin, terus diparut di pasar lagi, dan akhirnya barulah bisa bikin rendang ya, makanya ini agak sore gitu baru bisa mulai. Alhamdulillah pekerjaan Pak suami juga ngebersihin teras tadi udah selesai ya, jadi udah bisa bantu gitu ya untuk ngaduk-ngaduk rendang ini. Nah karena bikin pempeknya itu lumayan banyak, jadi pas untuk ngebentuk pempek yang terakhirnya untuk pempek lenjer besar itu udah nggak bener lagi ya ukurannya. Kayak gini ya, untuk pempek lenjer kecilnya itu udah ukurannya agak besar, cuma nggak apa-apa lah biar nanti yang makannya itu udah kenyang ya, ngambil satu atau dua. Nah karena udah agak setengah nyusut untuk santan kelapa bikin rendangnya tadi, jadi aku minta Pak suami masukinlah bumbu untuk bumbu rendang basahnya ya. Jadi aku gunain aja merek
dari Indofood ya, jadi aku beli yang instan aja. Dan itu semua daun-daunan udah lengkap ya, ada daun kunyit, daun jeruk, udah masuk di awal tadi. Tadinya itu aku mau bikin dari 3 kilo daging ya, karena stoknya ada 3 kilo. Tapi aku mikir yang pertama kuali aku yang paling besar itu nggak ada ya. Jadi paling besar itu segini ukuran kualinya. Ini pun aku gunain kompor lama aku ya, karena kan masak rendang itu lama ya. Jadi aku khawatir aja nanti kalau masaknya itu pakai kompor tanam. Kalau dulu sih aku bikinnya di kompor tanam ya, tahun-tahun yang sebelumnya lagi. Cuman kalau sekarang itu biar nyari amannya ya udah deh aku masaknya di kompor ini aja. Apalagi ini masaknya dari 2 kilo daging ya. Nah ini dagingnya aku langsung masukin aja. Ini untuk dagingnya itu udah dicuci bersih juga dan udah ditiriskan. Jadi ini Pak suami masih bagian ngaduk-ngaduk ya, sementara aku itu masih lanjut untuk bikin pempek tadi. Nah untuk pentol Taiwannya itu aku udah bikin juga di hari sebelum-sebelumnya. Cuman videonya belum sempat aku edit ya, jadi belum tayang. Mungkin nanti setelah aku agak luang waktunya, udah share juga video lebarannya. Nanti mungkin bakal aku sempetin buat ngedit ya. Nggak apa-apalah ya, misalnya video aku itu nggak bersusunan waktu penguploadannya. Ini juga aku voice overnya itu masih di tempat ibuku, masih suasana rame. Jadi aku itu makanya suaranya agak sedikit bisik-bisikan itu di kamar. Karena kalau suasana lebaran tuh beneran ya kayak gak ada waktu gitu buat voice over. Tapi ini aku sempetin karena ada beberapa follower aku juga yang nungguin katanya vlog aku saat lebaran. Oke, nah ini aku udah mau masak opor ayam kampung. Nah untuk ayamnya itu kami belinya sama tetangga ya. Kebetulan tetangga itu punya ternak ayam gitu ya, punya ayam lah ya, ayam kampung. Jadi kami tuh pesen 2 ekor, ternyata ayamnya itu pada sakit semua katanya. Jadi kami belinya itu di tetangga yang lain yang juga ada ayam. Nah untuk bumbunya aku kan udah nyetok bumbu dasar kuning ya, jadi aku gunain bumbu dasar kuning sama itu aku tambahin lagi bumbu yang baru aku chopper hari ini. Jadi aku kasih sedikit cabai ya supaya nanti opornya itu ada sedikit lah rasa pedes-pedesnya ya. Biasanya kan kalau aku bikin opor itu opor kuning aja. Ini juga untuk ayam kampungnya tadi aku dibantu Pak suami ya untuk nyaputin bulunya, untuk ngerebusnya pakai air panas supaya bulu-bulunya itu bisa kecabut dengan mudah ya. Tapi nggak aku ambil videonya, makanya aku itu benar-benar nggak sempat buat editing ya, karena kesehariannya memang ya sibuk gitu. Dan ini juga tadi Pak suami langsung motongin ayamnya ya, makanya itu lehernya panjang banget, nggak dipotong pendek-pendek. Cuman nggak apa-apa lah, udah masuk semua ya ke dalam kuali. Dan memang lebaran kali ini itu aku nggak terlalu banyak macem ya bikin menunya, karena aku mau pulang juga di hari raya yang pertama itu ke tempat ibuku. Kalau tahun sebelumnya kemarin sih sama hari pertama ya, jadi itu tradisi siang harinya itu aku langsung pulang kampung. Cuman bedanya tahun kemarin itu saudara-saudara itu pada mampir ke rumah dulu. Soalnya kalau masak banyak-banyak juga ditinggalkan mubazir ya, walaupun bisa disimpan di freezer, tapi paling rendang yang aku simpan ya. Karena kalau kayak opor atau juga sambal kentang itu kan dia bersantan. Jadi kemungkinan nanti kalau misalnya bersisa itu bakal aku bawa juga ke tempat ibu sekalian. Nah, kiranya suasana masak-masak untuk persiapan lebaran mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.